Terus pada suatu malam gue dapat kabar nih dari Bang Bagas apa Kasindi waktu itu. Jadi ada suatu kejadian nih yang menimpa Bang Anto waktu itu. Kan Bang Anto ini lagi proses hukum ya. Jadi proses hukum ini kalau gua nggak salah denger sebelum ada, jadi itu kan masih di apa ya, nama bahasa hukumnya ini ya, BAP atau apa ya? Iya, masih proses BAP masih ya. Itu tuh kan 1 sampai 40 hari kalau nggak salah ya. Ada suatu kejadian lah di sana yang menimpa Bang Anto dan menyebabkan Bang Anto ini meninggal. Sampai suatu malam gue lagi nggak di kos nih, gue lagi di rumah om gue waktu itu. Gue gitu di rumah om gue, subuh gue kebangun nih karena HP gue getar mulu kan. Gue kalau tidur kebo juga kan. Kayak aduh udah nelpon, ntar aja lah nganggatnya. Sampai akhirnya gue aduh apaan sih nih, gue nelpon mulu. Gue angkat, waktu itu si Kasindi yang nelpon. Gue dapat kabar pada malam itu kalau Kak Desi yang gue kenal selama ini udah nggak ada karena gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Titor Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah kedatangan narasumber yang pastinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Nah, narasumber gue ini ngasih pilihan cerita nih, salah satunya dia ngasih judul Tergantung. Nah, gue juga nggak tahu ceritanya seperti apa. Langsung aja lah kita berkenalan sekaligus gue sapa narasumber ya. Di samping gue sudah ada legend Bang Gilang. Apa kabar Bang Gilang? Udah kayak band. Ini baik Bang. Eksklusif nih Bang. Gue kedatangan dari sohibulnya Lonceng Misteri nih, luar biasa, mantap. Kan Timur Misteri sama. Iya, abang Lonceng Misteri ya Bang Gilang ya. Gue juga kayaknya nggak pakai kenalin Bang ya. Apa? Ya, udah pada kenal Bang? Kagak lah, belum. Sama gue Gilang. Iya, gue aja Bang yang kenalin. Jadi gue ngasih tahu nih buat teman-teman yang belum kenal sama narasumber gue ini, khusus yang belum kenal aja nih. Narasumber gue ini Bang Gilang dari YouTube channel Lonceng Misteri. Di Lonceng Misteri juga Bang Gilang banyak undang narasumber yang menceritakan pengalaman misterinya Bang ya. Iya. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau menjadi narasumber di Lonceng Misteri, nanti bisa DM aja ke Instagram Lonceng Misteri, nanti juga linknya ada di kolom deskripsi. Dan setelah nonton video ini, teman-teman juga mampir ke YouTube-nya Bang Gilang di Lonceng Misteri. Oke, Bang Gilang. Sebelumnya kan lu kemarin WA gue nih, kasih 4 pilihan atau beberapa pilihan gitu, pilihan A, B, dan C. Nah, gue ngelihat di salah satu itu ada yang judulnya Tergantung. Iya itu. Nah, gue minta kisi-kisinya nih Bang. Itu kebetulan cerita pertama sih yang waktu itu yang sempat rame juga ya di channel lain ya. Maksudnya cerita ini tuh emang cerita kisah nyata dari kehidupan gue lah waktu gue kuliah di, ini gue sebutin aja sini nggak apa-apa ya, nggak usah pakai sensor nggak pakai sensor nih. Jadi waktu itu gue kuliah di Pulau Bangka di provinsi Bangka Belitung. Jadi gue kuliah di sana. Ini waktu itu kejadian 2015 ya, semester 4 awal 2015 semester 4. Jadi gue kenal sama temen-temen gue di sana. Salah satunya ada temen gue yang namanya, ini gue samarin kalau nama ya mungkin. Namanya sebut aja Kak Desi. Jadi gue kenal dekat sama dia. Salah satunya ada suatu kejadian yang emang menyebabkan dia itu waktu itu meninggal. Tapi meninggalnya ini dan dia gantung diri. Si Kak Desi ini? Ya, dan dia gantung dirinya itu persis di sebelah kamar kos gue. Apesnya pada malam itu gue nggak ada di situ di kosan. Gue lagi tidur di tempat sepupu gue. Tapi tahan dulu Bang Gilang. Waduh, ini bisa dibilang pilu sih Bang Gilang ya. Iya. Gue pikir sih yang digantung nih hubungan lu Bang. Enggak, bukan. Oh ternyata orang. Iya temen gue. Nah teman-teman pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Gilang. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Gilang bukan bermaksud buat nakut-nakutin teman-teman semua, mainkan cerita Bang Gilang ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Simak video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan.
Nah, Bang Gilang, cerita dari pertama kayak gimana, Bang? Ya jadi waktu itu semester 4 bang ya gue ini kan kalau di sana dari semester 1 itu emang kebiasaan gue adalah pindah-pindah kos. Oke. Jadi gue orangnya emang pengen explore. Kayak gue semester 1 ngekos sendiri, kayaknya gue mau nyobain deh ngontrak rame-rame. Akhirnya gue semester 2 ngontrak rame-rame, terus semester 3 malah lebih rame lagi. Nah semester 4 ini gue kayak bosan gitu, 2 semester ngontrak sama temen, pengen ngekos lagi sendiri kayak semester 1. Oke. Nyarilah gue waktu semester 4 itu kosan di daerah dekat kampus gue, tapi nggak dekat, nggak jauh juga, karena waktu itu gue ada kendaraan, ada motor. Nyarilah gue dapet nih di kosan itu. Yang menariknya nih gue lihat di kosan ini itu nggak ada sama sekali mahasiswa di kampus gue. Oke, beda kampus. Beda kampus atau? Enggak, jadi kebanyakan orang-orang di situ tuh orang-orang sibuk kerja gitu kesehariannya. Oke. Iya, jadi gue perhatiin tuh nggak ada gunanya sama ibu kosnya. Ini ada mahasiswa kampus ini nggak sama kayak saya gitu. Nggak ada tuh dia. Oke. Wah menarik nih. Ya udah, akhirnya gue deal-dealan sama ibu kos setelah lihat kosnya kan ya. Nah, kos lah gue di situ. Jadi bangunan kosnya ini bang, bangun kosnya ini bangunan, bukan bangunan baru. Jadi bangunan udah tua, benar-benar tua. Gue bilang tua karena apa? Karena dari bangunan ini kayak udah lumayan kayak cat-catnya pudar kayak gitu kan ya. Bukan bangunan yang baru lah kan. Kos sekarang kos-kosan bagus-bagus banget ya kayaknya. Di sana enggak, kayak kosannya biasa, bangunannya tua segala macem. Terus ada lapangan. Yang menarik nih, ada lapangan di tengah-tengah kosnya ini. Jadi kosnya ini letter gitu. L. Kayak sekolah. Kosnya ini letter L, tapi nggak terlalu gede ya. Kosnya ini letter L, ada lapangan di tengahnya dan ada rumah ibu kosnya di seberangnya. Jadi kita satu lingkup gitu loh, kayak tanah luas. Mungkin ibu kosnya bangun kos-kosan di situ. Dan ada warung ibu kosnya di situ tuh. Ada usaha juga. Ada usaha. Jadi letter L gini, ini rumah ibu kosnya, ini warungnya di dekat gerbang. Nah, kebayang lah ya mungkin ya. Kosnya ini 2 lantai. Terus awal gue ngekos itu ya berjalan normal kayak biasa. Terus gue kenal deket sama orang-orang di kos itu. Ya orang-orang di situ tuh gimana ya, gue bilang humble lah. Jadi di sini kos-kosan bukan yang kos-kosan lulu gue, bukan. Jadi kayak kemana-mana nyapa, nyapa. Kayak gue juga deket sama ibu kosnya karena gue sering sarapan di warung ibu kosnya tuh sebelum kuliah kan. Terus selama 3 bulan nih, selama 3 bulan gue di situ, hampir 3 bulan lah, hampir 3 bulan di situ gue kenal deket sama teman-teman kos gue, terutama nih yang namanya Bang Bagas, Kak Cindy, Kak Desi sama Bang Anto ya. Ini gue kenal deket banget. Jadi mereka inilah yang emang biasanya nimbrung bareng di mana gitu, kayak di kamar gue ngumpul, di kamarnya Bang Bagas ngumpul, di kamarnya Kak Cindy ngumpul kayak gitu. Jadi kayak erat aja lah gitu, walaupun baru kenal cuman berapa bulan, karena sering ketemu gitu bang. Kenapa gue sering ketemunya sama mereka, nggak main lain? Jadi jadwal gue nih barengan terus sama mereka. Gue balik ngampus, mereka baru balik kerja. Kalau yang lain enggak, yang lain tuh kayak pulangnya bisa malam dengan nentu. Kalau mereka ini selalu lah ketemunya pasti gue pulang, gue kampus, mereka baru pulang ketemu. Jadi deket aja gitu. Apalagi yang namanya si Kak Desi ini. Jadi Kak Desi ini si istrinya Bang Anto, istrinya Bang Anto ini, Kak Desi, dia tuh sering minjem laptop gua buat ngerjain tugas-tugas kuliahnya dia. Ternyata dia kuliah juga tapi kelas karyawan. Dan dia sambil kerja. Jadi dia katanya kuliahnya tuh cuma seminggu sekali, pas seminggu 2 kali gitu. Jadi dia sering minjem laptop gua bang, karena dia waktu itu belum punya laptop. Ya gue sih nggak masalah ya, selama itu laptop gua nggak gue pakai. Ya pakai aja kalau gue. Nggak bentrok lah ya. Kalau gue juga jarang kok pakai laptop. Gue kerjaan pakai laptop cuman kalau malam doang, mau nonton film, apalagi gue ngerjain laporan praktek gue. Sisanya udah terserah dia mau make. Dan dia ini punya kebiasaan bang, kalau dia mau minjem laptop gue, dia nggak pernah ngechat gue. Dia selalu minta langsung gitu. Jadi kalau pengennya tuh nemuin, langsung ke kamar lo gitu. Iya, kayak manggil atau enggak manggil. Jadi depan kamar, lang. Woi, kata gue kan. Gue keluar, dia pinjem laptop kayak gitu. Lama-lama udah kebiasaan. Jadi kayak, Lang, ini Kak Desi Lang. Dia gitu manggil, Lang, ini Kak Desi Lang. Gue udah tahu nadanya dia nih. Kalau dia mau minjem laptop pasti gitu. Lang, ini Kak Desi Lang.
kalau dia mau ngajak nongkrong apa sini dong ngumpul, dia pasti ngechat. Tapi kalau dia mau minjem laptop, dia pasti datang langsung ke kamar gue gitu. Jadi sampai sempet gue nanya, kenapa sih nggak ini aja ngechat aja gitu? Kan gue kalau lagi di mana gue lagi nggak di kos, kasihan juga gue kadang sama dia. Ya padahal si laptopnya ini nganggur di kosan gue, nggak gue bawa juga kan. Kenapa nggak chat aja atau telepon gue? Kan nggak gue pakai juga, kalau lo mau pakai ya pakai. Dia bilang gini, ya nggak sopan lah Lang, masa mau minjem di chat di ini, nggak enak lah. Kayak gue udah hafal banget kalau dia minjem laptop gue tuh kayak gitu nadanya. Jadi gue kalau dia datang ke kamar, Lang nih Kak Desi Lang, udah gue tinggal buka, nih ngasih laptop gue, dia ngambil, minjem dulu Lang, ntar kalau udah selesai gue balikin ya Lang ya. Nah dia tuh selalu balikin juga ke gue. Pokoknya kalau dia balikin, dia juga selalu nyamperin, nggak pernah di chat Lang gue mau balikin laptop, nggak pernah. Ya dia selalu, pokoknya kalau urusan laptop ini dia atau mau minjem barang, dia selalu ke gue langsung. Berjalan normal ya, kayak biasa kehidupan di sana. Sampai suatu malam ketenangan di kos-kosan gue itu kayak berubah gitu Bang. Jadi pada suatu malam gue lagi tidur, ini gue inget banget ya, kira-kira jam 11 gitulah, gue lupa jam berapanya. Gue kebangun nih karena gue denger suara bisik-bisik dari bawah. Karena waktu itu gue ngekos, kamar gue di lantai 2. Di lantai 2 sebelah tangga. Persis banget sebelah tangga kamar gue. Ada bisik-bisik nih di bawah. Terus pas gue kebangun gitu kok kayak ada klip-klip biru gitu loh, biru-biru, cahaya biru gitu masuk ke kamar gue. Ini ada apa nih? Gue keluar kamar. Pas gue keluar kamar udah rame ternyata, udah lumayan rame. Jadi yang penghuni kos di lantai 2 pun pada ngeliat ke bawah gini, ngelongok dari balkon. Terus gue di bawah denger suara cewek kayak teriak-teriak, nangis-nangis kayak gitu. Yang gue apa suara ini tuh suaranya Kak Desi gitu loh. Nah Kak Cindy waktu itu teman gue juga yang deket sama gue. Kak Cindy kamarnya di lantai 2 juga sama kayak gue. Temennya kamar paling pojok. Dia keluar lari langsung, Lang ayo, dia ngajak gue. Dia ke bawah, gue ngikut sama dia. Si Kak Cindy di situ kayak nenangin Kak Desi lah. Kayak, lu jangan nangis. Pas gue turun tangga itu yang gue lihat si Bang Anto, suaminya Kak Desi ini udah dibawa masuk ke mobil polisi waktu itu. Dia udah dibawa masuk dan dibawa sama pihak kepolisian. Dan ya di situ Kak Cindy berusaha nenangin Kak Desi lah ya. Kayak udah terus sama kayak ngasih kode ke kita, udah buat bubar jangan jangan jadi tontonan. Ya. Waktu itu gue langsung balik ke kamar gue, lagi enak juga kondisinya kan. Besoknya gue nanya, ada apa nih, ada kejadian apa semalam kan, gue nanya, kepo gue. Kak Cindy di situ cerita apa yang menimpa Kanto ya kan, kenapa dia bisa sampai dibawa. Dan yang menurut gue waktu itu lagi ada kasus yang lumayan lagi rame lah di sana. Kasus kriminal yang lagi lumayan rame di sana, dan ya Bang Anto ini salah satunya lah ibaratnya. Mungkin nggak bisa disebut juga, yang ngeri-ngeri sedep nih. Suaminya terjerat kasus. Ya bener. Terjerat kasus itu, dan si Kak Desi ini nggak tahu. Tiba-tiba polisi datang aja gitu. Ya, maksudnya selama ini suaminya itu seorang ini gitu loh. Yang bekerja di suatu itu perusahaan gelap lah. Perusahaan gelap itu. Jadi kayak Kak Desi tuh merasa dibohongin. Nah, for your information nih, si Kak Desi sama Bang Anto ini, dia tuh tipe suami istri yang kayak bucin banget loh Bang. Di balik itu semua. Di balik itu semua dia tuh bucin sebelumnya. Jadi dia kemana-mana kayak pengennya nempel. Jadi Bang Anto ini, dia tuh jarang ada di kos. Dia tuh seminggu 2 kali pulang. Seminggu sekali apa seminggu 2 kali lah dia tuh pulang. Sekali pulang Kak Desi lagi mana ada dia. Jadi dia maunya nempel mulu sekalinya pulang dia kayak nggak mau ketinggalan ya. Nah, semenjak kejadian itu kayak terpukul banget lah si Kak Desi ini. Akhirnya ya kita orang yang kenal sama dia ya berusaha menghibur dia lah, ya kan. Kayak udahlah, jangan dipikirin, ya kan. Nggak apa-apa, nanti juga berlalu lah masalah ini, ya kan. Seminggu lebih dia kayak gitu ya, kayak sedih, terus kayak nggak mau makan ya. Depresi lah ya. Akhirnya dia udah mau
udah mau buat ngobrol lagi sama kita. Gua sama Bang Bagas ngelawak, dia udah ketawa lagi ya kan, udah mulai seperti semula lah. Walaupun emang dia lagi kayak males banget kemana-mana, kayak dia juga nggak masuk kerja waktu itu, udah nggak masuk kerja, kayak udah pengen normal lagi lah keadaannya dia. Oh ya udah, enak lah. Terus pada suatu malam gue dapat kabar nih dari Bang Bagas apa ke Cindy waktu itu. Jadi ada suatu kejadian nih yang menimpa Bang Anto waktu itu. Kan Bang Anto ini lagi proses hukum ya. Jadi proses hukum ini kalau gua nggak salah denger, sebelum ada, jadi itu kan masih di apa ya, nama bahasa hukumnya ini ya, BAP atau apa ya? Iya, masih proses BAP masih ya. Itu tuh kan 1 sampai 40 hari kalau nggak salah ya. Ada suatu kejadian lah di sana yang menimpa Bang Anto dan menyebabkan Bang Anto ini meninggal. Iya, Bang Anto ini meninggal pada saat proses hukum. Jadi katanya sih sakit sebelum tuntutannya ditawan gitu ya. Jadi si Bang Anto ini sakit. Infonya sih sakit ya. Info dari ya ada lah orang sakit katanya sih. Cuman gue nggak tahu, dan gue juga waktu itu nggak yang nyari tahu banget, nggak yang nyari tahu banget gimana ya. Banyak kabar-kabar seperti itulah yang gue denger. Di situ Kak Desi yang tadinya udah normal lagi nih, balik ke kondisi awal sewaktu Bang Anto dibawa sama. Balik lagi ke kondisi awal. Malah lebih parah Bang. Yang tadinya dia cuman ngurung, tapi dia masih buka pintu nih. Jadi kita mau main ke kamarnya, dia masih buka. Sekarang dia bener-bener ngunci pintu kamar, nggak ngasih siapapun lagi buat masuk. Jadi dia bener-bener ngurung diri di kamar. Seminggu dia kayak gitu, sampai ya kita mau ngapain bingung. Kayak kita yang cowok nih cuman bisa beliin makan ke dia ya kan, ganti-gantian ngasih makan segala macam. Kayak malah setiap gue beliin makan tuh gue pasti selalu ngegantungin makanan gue di gagang pintunya dia. Jadi dia tuh nggak mau keluar sampai segitunya ya. Kak Desi makan dulu, jangan nggak makan ntar sakit. Gue gantungin nih, taruh di gagang pintu ya, nanti makan, gituin palingan. Terus Bang Bagas juga sama kayak gitu. Malah ibu kos juga kan, karena ibu kos juga kan khawatir sama dia kan, manggil-manggil tapi tetap nggak mau keluar. Sampai suatu malam gue lagi nggak di kos nih, gue lagi di rumah om gue waktu itu. Gue gitu di rumah om gue, subuh gue kebangun nih karena HP gue getar mulu kan. Gue kalau tidur kebo juga kan. Kayak aduh udah nelpon, ntar aja lah ngingetnya. Sampai akhirnya gue aduh apaan sih nih, gue nelpon mulu. Gue angkat, waktu itu si Kak Cindy yang nelpon. Gue dapat kabar pada malam itu kalau Kak Desi yang gue kenal selama ini udah nggak ada karena gantung diri. Ya gue denger kabar itu kayak anjir, ini beneran. Yang bener nih, kayak gue kayak nggak percaya lah ya kan. Kayak baru kemarin gitu loh. Baru kemarin gue nganterin makanan ke kamar dia kan, orang udah nggak ada. Maksudnya temen gue udah nggak ada gitu loh. Gue pagi itu subuh itu langsung berangkat ke kosan gue ya kan. Di situ udah rame lah ya, orang-orang warga situ udah rame. Ada polisi juga di situ. Udah ada berapa unit ya di situ ya, maksudnya ada beberapa mobil. Dan gue nyamperin orang-orang kos waktu itu yang lagi ngumpul di warung ibu kos. Gue nyamperin mereka. Terus gue lihat Kak Cindy di situ udah nangis, saya kan udah kejar. Bang Bagas juga kayak lagi nenangin Kak Cindy. Terus gue nanya lah sama yang orang-orang situ, nih kenapa kok bisa kayak gitu. Terus pas gue lihat nih ke kosan gue nanya sama Bang Bagas, Bang, itu kenapa polis lainnya ini ngelintang dari tangga bawah ke atas? Jadi di tangga bawah gitu ngelintang polis lain gitu loh, setengah. Iyalah, si Desi gantung dirinya di atas di lantai 2 di tangga. Terus gue mikir kan ya, di tangga di lantai 2 dia gantung diri, berarti itu di sebelah kamar gue dong. Karena lu deket tangga ya. Berarti itu di sebelah kamar gue dong. Gue kayak yang dek gitu loh.
Serius bang? Iya dia gantung diri di situ. Jadi gini bang, di atasnya kos-kosan gue nih di lantai 2-nya ini, itu tuh nggak ada plafon ya. Jadi cuman balok-balok kayu gitu doang. Oke, paham. Di atasnya. Dan katanya kronologinya katanya kalau pagar balkon gue kan bukan kayak pagar besi, bukan. Jadi tembok, kayak tembok sekolahan. Yang lu tuh bisa naik ke atas itu. Bahkan lu bisa diri dengan tegap gitu loh di atas tembok itu. Dia tuh naik ke tembok pembatas tangganya, dia naik dan dia ngiket talinya itu di balok-balok kayu itu. Di balok plafon itu ya. Dan kebetulan si baloknya ini nggak terlalu tinggi. Jadi lu bisa ngagapai itu, kejangkau. Dia ngelakuinnya katanya sih di atas jam 12 malam ya, karena pada saat itu ya orang-orang situ udah pada pulang gitu. Ya dia pada malam itu kayak semuanya berubah lah ya setelah kematian Kak Desi. Kak Cindy juga jadi jarang pulang ke rumah ya kan. Maksudnya Kak Cindy juga jadi jarang pulang ke kos. Dia sering pulangnya ke rumah karena dia bilang waktu itu orang tuanya lagi sakit ya kan. Jadi dia harus sering-sering pulang ke rumah, nggak bisa ke kos. Terus kayak suram aja gue ngerasa sih. Beda banget. Beda ya hawanya itu. Gue juga walaupun Kak Cindy jarang-jarang pulang ke kos, ya sekarang gue ngumpulnya jadi teman seringnya sama Bang Bagas. Kalau ada Kak Cindy yang ngumpul sama Kak Cindy, biasanya ada Kak Desi kan di situ. Kayak berubah aja lah suasana. Gimana sih, teman kita udah nggak ada. Maksudnya kita kehilangan 2 teman kita tuh dalam waktu berdekatan gitu loh. Yang emang waktunya tuh nggak lama, cepet banget berasanya. Terus entah kenapa ya semenjak malam itu jadi mulai ada kejadian-kejadian aneh nih bang di kosan gue itu. Pada suatu malam ya, jadi sering ada kayak suara langkah kaki orang jalan di koridor, padahal kalau dibuka nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Jadi mulai ada nih cerita-cerita aneh yang gue denger setiap gue sarapan gitu. Katanya ada yang dengar suara anak bayi. Oke. Iya. Jadi mulai ada nih, ada apa nih sebenarnya? Kayak gue nguping kalau lagi sarapan di warung ibu kos. Jadi orang-orang itu tuh pada ngomong, kok gue malam jam 3 denger ya ada suara orang jalan ya, mondar mandir di depan kamar gue, tapi pas gue buang nggak ada siapa-siapa, baru gitu. Banyak kan sih kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu. Dan akhirnya gue mengalami itu. Gue mengalami kejadian yang lumayan aneh waktu pada malam itu. Jadi suatu malam gue lagi main game nih. Gue lagi main game di HP. Itu gue pakai headset. Dan headset gue itu headset yang ujungnya karet bang. Oke. Jadi kan kalau headset karet ini kan kita pakai itu kayak kedap suara banget ya. Iya. Nah jadi nggak kayak headset yang biasa. Kalau headset biasa kan suara dari luar masih kedengaran. Tapi kalau udah karet kan kayak plek gitu ya kan, kedap. Nah samar-samar gue lagi main game waktu itu kayak ngedenger suara nih, suara dari WC gue. Jadi gue waktu itu WC-nya WC dalam. Jadi kosan gue ini WC dalam semuanya. Gue kayak denger suara kayak suara keran air WC gue nyala. Padahal gue matiin, gue inget banget tuh gue matiin. Gue buka dong, tek. Nggak ada suaranya. Gue pakai lagi, gue lanjut main. Main. Gue denger lagi nih, kayak suara kencang gitu. Karena suara keran air di kosan gue ini kalau udah malam bang, dia itu suaranya kencang, pancurannya kencang. Jadi kalau siang kan banyak yang make. Nah malam ini jarang kan ada make, setiap deras ya. Iya kalau dinyalain lu kayak kencang banget kan. Gue denger suara itu lagi, gue lepas. Gak ada. Anjir ini beneran gak sih? Jadi gue kayak dimainin gitu. Akhirnya gue dimin. Gue tungguin. Ini suara apaan nih? Lu gak pakai lagi headset? Ya, gue dimin dulu. Gue tunggu adalah sekitar 5 menit. Gue main sambil main HP kan. Udah gak ada lah. Gue lanjut lagi nih main game ya kan. Nah setelah suara itu kayak gak ada nih, gak ada suara lagi. Gue mau lanjut lagi nih main game. Ya udah gue lanjut lagi lah main game. Pas gue mau pakai headset, itu kayak suara mandi, tau gak? Suara orang mandi dari WC gue. Gitu. Jadi kayak suara orang mandi pakai gayung. Terus kayak tong. Jadi gayung gue kayak kebanting. Wah, apaan tuh? Gue langsung lihat dong ke WC. Itu nggak ada apa-apa dan gayung gue udah di lantai. Kayak bekas ada sesuatu. Iya. Jadi kayak ada yang
jatuhin tuh gayung. Dan itu suara mandinya jelas banget. Kayak biur gitu loh. Terus paginya gue sarapan. Gue denger cerita dari Bang Kimar. Bang Kimar ini dia kamarnya di sebelah kamar gue. Maksudnya kamar kita tuh dibisain tangga. Jadi dia di sebelah tangga juga. Kalau dia di sebelah tangganya sebelah kanan, gue sebelah kiri. Oke. Jadi kamar kita sama-sama di samping tangga. Dia pulang katanya jam 1, sekitar jam 1 apa jam berapa ya? Pokoknya ini malam yang sama ya sama gue yang ngalamin kejadian itu. Dia cerita katanya dia balik ke kos, dia parkir motor. Dia naik ke tangga yang satu-satunya akses kita buat lantai 2, tangga yang dipakai KDSI buat gantung diri tuh. Dia lagi lewat tangga, dia kayak ngedenger suara anak bayi nangis, senyap-senyap. Oh, for your information, kamar KDSI ini di sebelah tangga juga. Di sebelah tangganya di bawah. Jadi persis di bawah kamarnya Bang Kimar. Iya. Jadi kalau dibayangin, ini kamar KDSI, ini kamar Bang Kimar, ini kamar gua. Kamar kita tuh terhubung di samping-samping tangga. Jadi dia lewat samping kamar KDSI kan, lewat tangga itu. Dia denger suara bayi nangis. Dia pikir, suara bayi siapa nih malam-malam? Perasaan gak ada yang punya bayi, ini di kosan kan gak ada yang punya anak bayi. Kira udahlah, dia gak hiraukan lah, maksudnya. Udah dia lanjut naik ke kamarnya dia. Dia lanjut naik, dia nutup pintu. Jangan lama dia masuk kosan. Dia denger nih, ada suara orang jalan di depan kamar dia. Tak 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 tak. Suaranya pakai sendal, katanya diseret jalannya, pakai sendal, seret, tak tak tak. Terus kayak mondar-mandir bang, suaranya katanya. Oke. Kata Bang Kimar bilang gini, dia sampai demi Allah, kalau ada orang lewat depan kamar gue, itu siluetnya bayangannya pasti masuk, kata si Bang Kimar, karena ada lampu dari koridor nih. Iya. Jadi ada yang masuk ke arah kamar. Iya, jadi ada kayak ada bayangan orang kan, kalangan namanya cahaya, kalangan orang pasti ada bayangan yang mantul dong, ada masuk ke kamarnya dia. Ini nggak ada, dia bilang. Jadi cuma suaranya doang nih, mondar-mandir depan kamar dia. Seret, mondar-mandir. Akhirnya dia buka dong tuh jendelanya dia buka hordengnya nih. Nggak ada. Dia pastiin keluar. Nggak ada. Dia cari ke bawah. Dia ngelongok ke bawah, nggak ada. Di tangga dia lihat, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa pada malam itu. Tapi suara itu jelas dia bilang. Dan yang gue pas dengar cerita dia, waduh, barengan nih. Maksudnya kita cuma beda berapa jam doang. Iya. Kejadiannya. Yang sama ya. Dan gue pada malam itu ya ngalamin kejadian itu juga kan. Kayak, gila nih ada apa nih kosan gue ya kan. Terus pernah suatu malam nih. Ini waktu itu lagi malam apa ya? Waktu itu gue lagi malam kayak biasa lah. Jadi gue lagi di kosan. Gue lagi nonton film di laptop. Waktu itu mati lampu bang. Jadi waktu itu mati lampu. Di sana tuh udah biasa mati lampu. Sering. Di daerah tuh sering mati lampu. Dan biasanya malah di orang-orang sana itu tuh nyetok genset di rumahnya. Tapi di kosan gue nggak ada genset. Jadi kalau mati lampu tuh ya udah kita nikmatin aja gelap-gelapan ya kan. Paling mati juga 3 jam, 4 jam nyala lagi. Itu mati lampu. Gue lagi nonton film ya gue mikir, oh ya udah lah nggak apa-apa, udah malam juga, gue mau tidur. Ya gue lanjut aja nih nonton film. Sampai gue ketiduran karena gue orangnya kalau mau tidur tuh harus sambil ngapain gitu, biar cepat tidur gitu ya. Biar cepat tidur. Kalau gue orangnya nggak bisa nih, gue paksain gue merem gitu nggak bisa. Jadi gue harus kudu sambil ngapain, kudu sambil denger lagu, kudu sambil ngapain. Ada penghantar tidur lah. Iya, kalau gue orangnya gitu, selalu kayak gitu. Jadi ini gue oh ya udah gue niatin, gue nonton film sampai ketiduran. Ntar juga baterainya mati sendiri kan, kalau emang lampunya belum nyala. Kalau sampai pagi pun nyala laptop gue nggak apa-apa. Kata gue. Ya udah, gue tidur kan pada malam itu sambil laptop nyala. Gue tidur, nggak lama kebangun nih, gerah kan, kebangun, kipas nggak nyala nih, mati lampu, kebangun. Gue kebangun, pas gue lihat ke kiri kok aneh. Gelap nih, nggak ada cahaya. Harusnya ada cahaya di laptop gue. Pas gue lihat itu layar laptop gue nutup. Padahal gue nggak nutup tuh layar laptop ya.
itu nutup. Loh, kok nutup ya? Padahal gue nggak nutup nih layar laptop. Akhirnya gue buka lagi nih layar laptop, gue nyalain lagi kan, gue putar lagi filmnya. Nggak bener, gue tidur lagi aja. Gue tidur lagi. Nggak lama, gue kebangun lagi nih, karena ada yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Tok tok tok, tok tok tok. Gue mikirnya Bang Bagas, karena Bang Bagas ini lumayan sering kalau mati lampu kayak ngajakin gue ngopi, kayak apa nggak ngajak gue ke bawah ke kamar dia ngapain kayak gitu ya kan. Ngadem lah ya. Ya, atau nggak dia minta rokok, gue nggak tahu lah, apapun ya kan. Tok tok tok. Apaan? Atau gue jawab gitu, karena gue mikirnya Bang Bagas. Itu gue lagi bener-bener kondisi apa ya? Kayak, aduh, apaan sih nih? Apaan sih? Lagi pengen tidur gitu loh, lagi setengah tidur setengah enggak. Tok tok tok. Lang, ini Kak Desi, Lang. Gue lagi tadinya ngantuk, tiba-tiba gue langsung buka hordeng, gue tarik gini kan, itu nggak ada siapa-siapa depan kamar. Gila. Jadi posisinya ini gue tidur lesehan Bang. Di kosan gue ini lesehan, gue pun nggak punya meja, jadi gue kalau mau ngapa-ngapain lesehan kan. Dan si kasur gue persis banget di samping jendela hordeng, jadi gue bisa langsung narik gini. Terus gue liat nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar nggak bisa tuh ada space orang ngetok-ngetok terus kabur dulu. Iya. Nggak bisa. Estimasi waktunya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Jadi logika lah. Pas ada suara itu, gue langsung narik tuh hordeng, nggak ada siapa-siapa. Jelas tuh suara. Jelas banget, gue denger. Gue yang tadinya ngantuk, gue langsung seger kan. Bukan seger lagi sih, kayak gila. Gue denger suaranya Kak Desi. Suara Kak Desi yang biasa. Dia minjem laptop sama gue nih. Dia mau minjem laptop gue. Gue denger suara itu barusan. Aduh, gue di situ kayak udah kacau lah ya, pikiran gue udah kacau kan. Udah, gue mau netin nih. Udah lah, gue tidur aja. Mumpung nih baterai laptop gue masih ada nih. Gue tidur aja, karena ntar kalau udah mati kan gelap, malas banget, gelap banget ya kan. Gue lanjut lagi tidur ya kan. Kayak waktu itu gue sampai pagi lah, alhamdulillahnya. Gue bangun kayak biasa, seger. Listrik juga udah nyala nih. Listrik udah nyala. Tapi ada yang aneh di situ pas gue bangun. Gue nengok ke kiri gue, layar laptop gue udah ketutup lagi Bang. Tapi bukan cuman itu, si mouse dan kabel chargernya itu udah ngegulung rapi di atas laptop itu. Jadi bener-bener kayak ada yang beresin. Iya, jadi kayak bener-bener dirapihin, kayak bisa dipakai lah. Iya. Ini apaan ya? Ini siapa yang beresin? Gue langsung refleks kan, kayak ngecek pintu gue nih, ini kunci. Siapa yang masuk kamar gue malam-malam? Gak ada. Terus gue mikir, aduh udahlah, tuh gue nggak mau mikir macam-macam. Gue ngambil handuk, gue mau masuk WC. Pas gue mau masuk WC gini, gue kayak diem, kesentak gini. Karena gue inget banget Bang, setiap Kak Desi balikin laptop gue, dia tuh balikinnya serapi itu. Di situ gue merinding parah. Karena gue inget momen-momen itu. Iya, gue baru setiap Kak Desi balikin laptop tuh dia selalu serapi ini balikinnya. Kayak gue di situ ngomong sendiri kayak, Kak, ya yang tenang ya di sana. Kata gue ngomong sendiri kayak orang gila, yang tenang ya di sana. Ya semoga tenang di sana, semoga ditempatkan di sisi terbaik lah. Pokoknya gue doain dia. Sebenarnya buat ngehibur diri gue sendiri ya, karena gue udah ketakutan juga kan di situ. Jadi pada malam itu benar-benar ya, menurut gue teror lah. Teror yang sebenarnya ya. Nah terus pernah ada kejadian lagi waktu itu, lagi sore-sore nih. Waktu itu lagi weekend ya. Lagi weekend, gue juga lupa ya jam berapanya. Pokoknya gue denger suara orang-orang rame di warung ibu kos. Lagi ngobrol-ngobrol segala macam ya kan. Gue lagi sama Bang Bagas nih di kamar. Gue lagi main game sama dia berdua. Tiba-tiba kita denger suara cewek jerit. Suara cewek jerit dari tengah lapangan. Wah, teriak. Kita bingung, ini apa nih? Gue liat-liatan langsung sama Bang Bagas. Gue keluar sama Bang Bagas ya kan. Yang lain juga ternyata denger. Oh, semuanya denger? Iya. Jadi yang di warung ibu kos tuh udah pada nyari-nyariin gitu loh. Kan di situ ada kayak kebun-kebun gitu juga kan. Terus nyari-nyari ngongok-ngongok gini. Itu nggak ada apa-apa.
Jadi ada suara teriak, tapi kita denger rame-rame dan itu nggak ada apa-apa. Dan semuanya dengar ya. Iya, nggak ada apa-apa di situ. Terus pernah suatu malam juga, waktu itu si ibu kos ini kan merah anjing ya di rumahnya, jadi emang nonis kan. Ibu kosnya merah anjingnya ini kecil-kecil gitu loh, anjing-anjing yang lucu-lucu gitu, nggak yang bukan anjing menjaga, bukan. Anjing ini lumayan banyak. Oke. Emang sering keliaran di halaman itu kan. Terus si anjing-anjingnya ini tuh suatu malam, anjing-anjing ini tuh ngegonggong, kuku kata gue, ya ada apa nih, tumben banget nih anjing-anjing begini kan, biasanya nggak pernah rusuh, nggak pernah berisik, nggak pernah ganggu orang. Ya gue liat lah ke bawah ya kan, pas gue lihat ke bawah itu anjing-anjingnya ibu kos itu lagi ngegonggong di bawah gue, persis buat di bawah gue, dan dia ngegonggong ke arah tangga. Kan berarti kalau anjingnya gonggong ada yang mereka notice dong. Iya. Ada hal lah. Ya ada hal yang mereka notice. Gue liat ke belakang nggak ada apa-apaan. Gue liat di tangga nggak ada apa-apaan. Ya udahlah, gue masuk lagi kan. Gue masuk ke kamar. Nggak sampai 5 menit. Ke 5 menitan ya. Terus pintu kamar gue digedor-gedor. Tapi gedor-gedornya ini kayak yang orang buru-buru masuk loh. Duduk. Gue deg-degan kan di situ ya. Aduh, mana baru anjing-anjing itu. Iya. Iya, gonggong ya kan. Siapa nih anjir? Scare juga gue. Terus duduk. Oh, Lang. Oh, ternyata Bang Bagas. Gitu ya. Gue ketakut gue. Ternyata Bang Bagas. Gue buka, "Weh Bang, kenapa?" kata gue. "Lang, gue malam itu tidur di kamar lu ya," kata dia gitu. "Kenapa?" kata gue. "Ya, gue tidur di kamar lu malam ini ya." "Ya, lu kenapa emangnya?" Ya, muka dia tuh panik banget Bang, bener-bener kayak pucat, terus kayak apa sih, kayak setengah nyawa anjir. Gue bilang udah keringetan apa segala macam. "Iya Lang, pas anjing-anjing itu baru dibawa masuk sama ibu dan om," katanya, "ada yang gedor-gedor pintu kamar gue Lang. Gedor-gedor apa ngetok?" kata gue. "Gedor lah, masa masuk." Akhirnya gue lihat kan di jendela, gue buka hordeng. Pas gue lihat Cindy lagi gedor-gedor pintu kamar gue. Oke. Gue mikir, lah kenapa kok Kak Cindy gedor-gedor pintu kamar lu? Lu bingung. Gue takut Lang, gue langsung lari ke WC. "Ya kenapa?" kata gue. "Kenapa Kak Cindy gedor-gedor pintu kamar lu malah masuk WC?" kata gue. "Lang, gimana gue nggak lari ke WC? Orang Cindy-nya dari tadi lagi teleponan sama gue dan dia lagi di rumah orang tuanya." Oke. Jadi gue pikir, hah? Seriusan lu? Di kondisi yang bersamaan. Iya, jadi dia katanya dia lagi teleponan nih, masih Cindy nih. Berteleponan dia udah berjam-jam katanya. Oke. Terus ada gedor-gedor pintu kamar dia nih. Pas dia buka ke jendela, dia lihat Cindy yang lagi teleponan sama dia. Terus gue dengan raut wajah kosong katanya, dak. Jadi mukanya Kak Cindy tuh kayaknya kosong. Tuh gedor-gedor. "Lu ngapain depan gue gini-gini?" "Apaan sih, orang gue lagi di rumah orang tua gue gini-gini." Jadi itu nggak tahu siapa yang gedor-gedor. Iya. Ada orang lain yang gedor-gedor yang ngerupain Kak Cindy. Jadi dia langsung lari ke WC. Gue pikir, anjir, gila. Terus gimana itu? Ya gue ngumpet dulu lah sampai nggak ada ya kan. Kata dia. Baru gue lari ke sini katanya. "Gue malam ini tidur kamar lu." Yaudah. Terus gue mikir, oh gila ya. Sampai segitunya. Gue kalau jadi di posisinya Bang Bagas juga takut sih, pasti takut sih, nggak mungkin nggak lari. Terus suatu malam ya, nggak malam ya, ini masih kayak sore gitu, sebelum maghrib, gue baru balik dari kampus. Gue ke kamarnya Bang Bagas nih. Yang biasa kan gue kalau pulang kampus gue ke kamar Bang Bagas. Gue liat Bang Bagas lagi main PS waktu itu. Jadi di kamar itu ada TV, ada PS. PS-nya PS2 waktu itu udah lumayan ketinggalan karena gue inget banget PS3 baru keluar nih. Ya pada saat itu PS3 baru keluar, ini PS-nya PS2 udah lumayan ketinggalan. Kita main lah di situ, main bola ya kan. Main bola, terus suara TV kita gedein waktu itu ya kan. Ya kata orang sih kalau maghrib kan nggak boleh berisik ya, tapi kalau karena itu emang kosannya, kalau gue bilang kosan Texas sih, kosan bebas banget. Lu mau ngapain di situ pun ibunya santai. Kayak jadi suara tuh kenceng lah di kamarnya Bang Bagas ini ya kan, berisik dengan suara game yang kita mainin ya kan. Terus tengah-tengah kita main, Bang Bagas naruh stick PS-nya, narik-narik gua. Lang, lu denger nggak sih katanya?
apaan sih bang, apaan sih, kata gue, ayo lanjut main, kata gue, lagi seru-seru kan dia, nggak jelas. Terus dia pencet tombol pause di stick PS-nya dia, yang berarti itu Iya, berhenti dong, maksudnya dia tombol start itu dipencet sama dia, berarti pause, berhenti. Suara game di kamar dia yang tadi berisik itu tiba-tiba senyap, pek, diem. Terus dia narik pundak gua, dia melotot, dia nunjuk ke samping kirinya dia, yang berarti itu kamarnya Kak Desi. Dia bilang, lu denger nggak sih tadi gitu? Di situ gua denger sama Bang Bagas suara cewek nangis. Ya gua denger. Tapi gue masih memastiin lagi nih, ini tuh bener dari samping kamar Kak Desi nggak, ya kan? Terus gue deketin lah, ya kan, sama Bang Bagas, gue mau nempel tembok, ya kan? Ya bener nggak sih? Soalnya suaranya juga samar-samar, tapi suara bener-bener suara cewek nangis. Pas gue deketin, kayak sesedukan gitu, kayak kayak gitu. Terus tengah-tengah kayak gitu, gue lagi denger, dia berubah suara ketawa, bang. Gue Bang Bagas nggak pakai aba-aba lagi, gue langsung lari berdua. Gue lari berdua ke keluar kamar. Gue mau lari ke atas kamar gue, Bang Bagas narik gue, jangan lari ke situ. Gue lari ke warung ibu kos di situ. Gue ngambil minum apa segala macem, ya kan, ibu kos lagi nggak ada di situ waktu itu. Terus di situ Bang Bagas cerita, Lang, ini tuh nggak sekali Lang kayak gini Lang. Waktu malam pertama si Kak Desi meninggal, jadi dia malam itu denger suara yang sama kayak gitu di samping kamarnya dia, yang berarti itu kamarnya Kak Desi. Dia denger suara itu, tapi karena dia emang udah kayak ngantuk banget, jadi dia nggak gubris. Dan pada malam-malam selanjutnya dia juga sering denger. Dan yang kali ini yang dia denger nih jelas banget, kata dia gitu loh, yang pas sama gue ini. Terus ya pokoknya suasana kos itu jadi gimana ya, jadi banyak yang aneh gitu lah. Kan selama berapa bulan, maksudnya berapa minggu Kak Desi meninggal itu, jadi setiap gue atau Bang Bagas yang ngalamin kejadian aneh, gue tuh sama Bang Bagas nggak pernah cerita sama orang. Tapi kalau orang lain kan pasti cerita, bocor lah yang lain, bocor. Karena gue mau ngomong pun buat apa, kayak nggak enak gitu sama ibu kos. Terus ya buat apa, kayak memperkeruh keadaan aja, ngasih kesan horor lah. Ya semenjak banyak kejadian-kejadian aneh pun ya mulai ada yang pindah kos, segala macam, ya kan. Ya gue ngerti pasti mereka pun ngalamin sesuatu yang emang ngeganggu banget sampai mereka pindah. 2 kamar di lantai 2 mulai kosong penghuni karena orangnya pindah. Jadi emang orang sibuk kerja juga, pindah nggak tahu dia pulang kerja ngalamin apa, kan gue nggak tahu. Dia pindah, terus udah mulai kosong tuh lantai 2, ya kan. Pada suatu pagi nih, lagi hari Minggu, gue inget banget pagi-pagi, gue mau ke bawah ke warung ibu kos. Gue mesen mie waktu itu sama ibu kos. Bu, pesen mie, kan, udah dibuatin mie sama ibunya, kan. Gue makan, terus si ibu kosnya ngasih, Lang, ntar anterin ke Cindy katanya gitu. Tadi si Cindy mesen mie, cuman nggak diambil lagi, kayaknya dia ketiduran lagi, kamu anterin ya ke kamarnya nanti, tolong. Oh iya Bu, Cindy lagi di sini ya? Iya lagi di sini, kata dia gitu, kata ibu kos. Oh yaudah, gue selesai makan, gue anterin lah si mie-nya Kak Cindy nih ke kamarnya Kak Cindy. Gue ketok-ketok pintu kamarnya, Kak, mie lu nih, Kak, woi, mie lu nih ntar bengkak, ya kan, gue gituin. Emang dia mesen mie kuah soalnya. Terus gue telepon dong, kali aja dibangun nih, gue miss call. Kok nggak ada suara, di silent kali nih. Coba gue chat, Kak, mie lu nih. Gue chat kan di HP, mie lu nih ntar bengkak, gue gituin. Terus masih nggak ada jawaban, gue ketok-ketok lagi segala macam. Ya udah gue turun lagi lah, ya kan. Gue turun ke warung ibu kos, gue bilang, Bu, Cindy-nya nggak bangun-bangun, gue gituin. Kayaknya dia tidurnya pules dah. Ini mie-nya saya makan aja, nanti dia kalau bangun lagi dia bisa pesan lagi kok, gue gituin. Akhirnya gue makan lah mie-nya si Kak Cindy itu, ya kan. Bang Bagas keluar situ. Nah ini sebenarnya di warung ibu kos nggak cuman gue doang, ada yang 1-2 yang lain, ya kan, abang-abang di situ, penghuni kos itu juga. Bang Bagas keluar,
Om Bagas keluar ke warung ibu kos nyamperin gue, biasa guyon-guyonannya dia bagi, wih pagi-pagi makan mie aja kayak gitu. Ini kasih Cindy mesen mie, mesen doang agak dimakan, gue gituin kan. Nah Om Bagas langsung kayak gini, kayak mukanya yang aneh gitu. Terus gue langsung lihat dia, ngapa kata gue, HP gue ada yang bales, HP gue bunyi nih, ada yang balas chat gue baca dari Cindy, mie apa Lang, gue nggak mesen mie. Dia bilang gitu. Jadi si Kak Cindy ini tuh nggak di situ. Kak Cindy tuh lagi di rumah orang tuanya. Yang mie ke Bukos? Jadi Bukos ngeliat Cindy mesen mie, padahal Kak Cindy tuh nggak di situ. Oke, lagi-lagi Cindy yang berbeda. Iya. Gila. Terus jadi Kak Cindy ini masih emang sering bolak-balik ya, Kak Cindy yang aslinya ya. Apa dia datang ke kos terus dia pulang baru ke rumahnya. Jadi masih sering ke kos lah lumayan, tapi nggak nginep. Nah terus pernah juga nih ada kejadian waktu itu di mana gue denger suara nangis bayi juga yang sama. Jadi emang semenjak itu banyak yang denger suara bayi nangis di kosan itu. Jadi pas habis gue denger itu ya gue mikir, ini mungkin bayinya si Kak Sarah nih, Bang Dito. Jadi Kak Sarah Bang Dito ini penghuni kos itu juga di samping kamar gue. Jadi sehabis tangga itu di paling kamar gue kan agak paling pinggir. Sehabis tangga kamar gue, ambes kamar gue ini kamar Kak Sarah sama Kak Dito. Jadi mereka suami istri juga. Dan kamar Kak Sarah sama Kak Dito ini yang letter L. Jadi ujung koridor si kosnya ini bukan tembok pembatas. Jadi kamarnya Kak Sarah. Nah pintunya itu ngadep, jadi pintunya itu langsung ngebuka gitu loh, pintunya Kak Sarah langsung ngebuka ke arah balkon lurus. Ada di perbatasan lah ya. Ada pas di sikunya L itu. Bener. Jadi kalau Kak Sarah tuh kalau buka pintu apa si jendelanya dia ngeliat itu langsung ngeplong panjang koridor kos atas itu balkon. Terus gue nanya nih sama Kak Sarah ya kan, gue ngetok-ngetok pintu kamarnya Kak Sarah kan. Gue nggak tahu lah yang keluar Kak Bang Dito apa Kak Sarah ya kan. Gue nanya, Kak, gue tanya kan gitu, Kak, ini ada suara anak bayi ya? Sering dengar suara anak bayi. Ini bayinya Kak Sarah ya? Karena gue mikir yang suami istri di atas di lantai 2 dia doang nih berdua. Takutnya dia emang punya bayi ya kan? Karena emang si Kak Sarah ini orangnya introvert banget, nggak pernah keluar. Yang bener-bener nggak pernah say hello sama orang nih Kak Sarah doang. Cuman gue kenal sama orangnya. Ini bayinya Kak Sarah ya? Ternyata Kak Sarah bilang, enggak Lang, Kak Sarah belum punya anak, dia bilang gitu. Kak Sarah juga sering dengar kok itu bayi. Jadi maksudnya si Kak Sarah ini juga sering dengar suara anak bayi itu. Nah, itu anak bayinya siapa ya? Dia malah nanya. Iya. Lah, berarti dugaan gue salah. Kesotoyan gue ini salah ya kan. Terus dia malah balikin nanya ke gue gini, oh iya Lang, setiap jam 2 malam apa jam 1 misalnya Kak Sarah lagi sholat malam, Kak Sarah sering lihat ada teman kamu, malah kamu sering bawa perempuan yang kata dia gitu. Setiap jam 2 malam itu ada teman kamu di depan kamar kamu, nggak kamu suruh masuk, dia jadi diem aja di depan kamar kamu, ngapain Lang? Hah? Teman mana Kak? Kata gue nggak pernah bawa cewek ke kosan. Temen gue cowok semua, anak mesin ya kan. Sudah, gue nggak pernah bawa cewek siapapun. Gue bilang gitu sama Kak Sarah, nggak ada teman gue cewek. Emang orang kayak gimana? Gue nanya. Ya dia diem aja gitu di kamar kamu, di depan kamar kamu nggak ngapa-ngapain, diem aja. Di depan pintu gitu ya? Iya di depan pintu. Jadi kayak aneh, ini siapa? Dan gue inget sama pintu kamar kos gue yang setiap malam tuh sering ada yang ngetok. Jadi itu kamar kos gue setiap malam tuh ada yang ngetok, tapi gue kayak udah biasa aja gitu, kayak udah makanan gue sehari-hari lah, gue udah biasa. Kayak ngetok tuh udah gak gue gubris lagi. Jadi kalau ngetok makin lama baru. Kalau ngetok dong, tok udah biasa itu, kayak udah gue diemin dah. Terus nah ini puncaknya waktu itu kejadiannya, gue waktu itu baru balik dari kegiatan di kampus ya kan. Gue baru balik dari kegiatan di kampus, gue naik tangga, gue dengar suara bayi nangis itu lagi. Suara bayi nangis itu gue denger lagi. Makin gue naik ke kamar gue, suaranya itu makin jelas nih, suara si bayinya. Gue naik, sampai ke depan kamar gue. Beneran dong, di dalam kamar gue, suara anak bayinya.
Dari dalam kamar. Iya. Kok aneh ya? Pintu kamar kos gue yang kekunci dari pagi gue tinggal ke kampus. Sekarang bisa ada anak bayi di dalamnya. Terus kayak gue mikir, gue udah sepersekian berapa detik itu gue mikir, kok masuk nggak ya? Karena suaranya ini jelas banget. Iya. Terus, oh ya, gue langsung buru-buru ngetok-ngetok pintu kamarnya Kak Sarah. Ketok-ketok kan nggak tahu lah, bodo amat. Yang keluar Bang Dito apa Kak Sarah, yang keluar Kak Sarah waktu itu. Terus Kak Sarah mau keluar udah kayak mukanya pucat gitu, karena dia udah tahu kan suara anak bayi itu bukan suara anak bayi siapa-siapa. Iya. Kak Sarah denger kan, gue gituin. Iya Lang, iya, itu dari kamar aku, gue gituin. Ayo Kak, temenin Kak, kita buka sama-sama dah, kita lihat ada apa di dalam. Jadi gue di situ sama Kak Sarah, kita buktiin nih di dalam ada apa nih, ya kan, di kamar gue. Ya udah, Kak Sarah mau, Kak Sarah ngintil di belakang gue kan. Gue lagi nyari-nyari kuncinya, ya kan, kunci kamar kos gue di tas. Suara bayinya berhenti. Terus gue liat-liatan sama Kak Sarah kan. Oh ya udah, aman dong berarti. Gue nyari lah, dapet kuncinya. Terus ya udah, mau gue buka dong pintu kamar gue. Baru gue mau masukin si gagang kuncinya ke pintu gue, itu pintu gue digedor dari dalam. Buk. Terus gue langsung yang kaget, astagfirullahaladzim. Gue langsung kayak loncat gitu ya kan, kaget. Tuh Kak Sarah udah lari ke kamar ninggalin gue. Terus dia kayak di balik pintunya gitu kayak, Lang, udah, gak usah kata dia gitu. Ya nggak bisa dong, ini kamar gue, gila. Ini kamar gue, ini kamar kosan gue. Ya gue maksudnya gue ngerti ada apa-apa nih bener di dalam ya kan. Ya udahlah, gue nggak mikir kayak gimana, gue berusaha, gue ngintip nih. Gue mau lihat nih ada apa di dalam kamar gue. Gue ngerangkak ya kan di situ. Soalnya terus gue kayak jantung kayak lemes gitu Bang, kaki. Gimana sih lu abis kayak gitu, kayak bener-bener gemeter, tremor sebadan-badan, terus kayak lemes. Gue duduk dulu gitu ya kan. Terus gue mau lihat nih ada apa nih dalam kamar gue kan. Gue mau ngintip dari celah lubang kuncinya itu Bang, lubang kunci pintu gue. Kenapa bisa gue bilang itu celah lubang kunci? Karena si lubang kuncinya ini kunci-kunci pintu jadul, tau gak lu? Yang gede ya? Iya, yang si kuncinya itu gerigi ujungnya, yang kayak bentuk angka 8. Nah, itu kan kita bisa gede, bisa ngintip kan. Nah, pada waktu itu gue mau ngintip nih, dari situ, dari kunci itu, dari lubang kunci itu. Gue lihat ke kamar gue, gue lihat kamar gue tuh masih kelihatan Bang, walaupun kan suasana gelap ya, tapi masih ada cahaya dari WC gue, karena WC gue itu lampunya emang nggak pernah gue matiin, walaupun lampu kamar mati, tapi lampu WC-nya gue nyalain, jadi masih kelihatan dikit. Gue lihat nggak lama itu ada bayangan sekelebatan lewat gitu loh, cewek lewat, masuk ke dalam WC gue, terus diikutin sama tali tambang gitu, masuk ikut ke dalam juga, ke dalam WC gue. Tambangnya nyengser gitu? Iya, kayak nyeret. Jadi gue nggak begitu jelas ya. Jadi gue lihat ada cewek masuk ke WC gue, terus ada tali tambang gitu, terus gue langsung yang kayak kaget. Terus Kak Sarah, apaan? Dia nanya gitu kan, kepo. Terus gue nggak pakai lama, gue langsung kayak buru-buru, berat gue buka pintu gue uber ke WC. Nggak ada apa-apa dong. Demi Allah, nggak ada apa-apa. Di WC gue kosong. Terus Kak Sarah yang, Lang, ada apaan? Aduh, gila Kak, gue ceritain lah kan. Terus gue bilang sama Kak Sarah, Kak, mending ini keep aja ya, nggak usah cerita-cerita sama yang lain, gitu gue. Iya ya, katanya. Tadi gitu. Ya gue percaya lah, dia nggak bilang sama siapa-siapa kan, emang orangnya juga pendiam juga ya kan. Karena gue malas juga kan kalau ini ada sampai orang lain tahu kejadian di kamar gue. Pada malam itu ya gue berusaha tidur lah. Lu berani-beraniin tuh? Ya, gue berusaha tidur terus, tapi ya gitu, gue nggak bisa tidur ternyata. Badan gue berasa berat, sumpah demi apapun ya malam itu gue inget banget momen itu ya. Jadi ini semalam gue benar-benar ngerasain teror banget. Badan gue berat, terus kayak apa ya? Kayak lu gimana sih, salah bantal gitu. Oh, sakit di leher. Terus kayak mau ngapa-ngapain berat, terus gue udah mulai pilek, mulai batuk, kayak nggak enak lah, meriang kayak badan gitu. Meriang gitu, tiba-tiba banget. Terus ya malam itu udah sekitar jam lewat jam 12 lah ya, sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu. Gue ngechat Bang Bagas, Bang, udah tidur belum? Gituin kan. Belum Lang, belum tidur, kata dia gitu. Ada apaan?
Ya udah gue numpang tidur ya di kamar lu ya, gue bilang gitu sama dia. Ya udah kata dia gitu. Ya udahlah, gue mikir kan mungkin kalau gue tidur di kamar Bang Bagas gue bisa tidur gitu. Gue keluar kamar, kan langsung turun tangga gue. Tuh gue denger suara langkah kaki, kayak tek tek tek. Gue lihat ke bawah, oh Kak Cindy. Oke. Kak Cindy pulang. Emang nggak heran kalau dia pulang jam-jam segitu, karena emang mungkin dia tuh orangnya kayak nggak terikat waktu gitu loh bang. Kayak dia pulang suka-suka dia gitu. Iya. Emang anak cewek-cewek gaul situlah ibaratnya. Ya biasa lah kalau kita ketemu kan, saya hello, basa-basi gimana, ngobrol-ngobrol bentar. Terus ngobrol-ngobrol, gue tuh kayak yang mau menyudahi obrolan gue gitu loh, karena gue badan gue udah gak enak banget nih. Yaudah Kak, gue ke kamar Bang Bagas dulu, gue udah gak enak nih, gue lemas banget. Terus oh yaudah kata dia, gue juga ke kamar gue dulu kata dia gitu. Dia naik ke atas, gue turun ke bawah. Oke. Terus baru gue mau nyampe belokan yang si tangganya ini, dia bilang dia berhenti nih, langkahnya Kak Cindy berhenti. Dia nanya sama gue, Bang, lo ngapa sih kok lemes gitu dah? Dari atas. Iya, dia nanya gitu. Gue tanpa noleh ke dia. Iya, biasa gue sambil jalan gitu sambil turun. Kagak tahu, badan gue lemes banget dah ini. Leher gue juga sakit banget, sumpah gue gituin, salah bantal kali gue gituin. Terus tiba-tiba dia jawab gini, yang tadinya suara Kak Cindy tiba-tiba berubah jadi suara yang gue kenal, dan dia ngomong gini, sama nih Lang, leher Kak Desi juga sakit banget. Di situ lemas, gue di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kayak yang mau lihat ke atas, tapi gue nggak mau lihat yang cepet-cepet gitu, takutnya gue nggak kuat lihatnya kan. Gue lihat pelan-pelan, kosong. Oh. Di hadapan gue kosong. Gue sampai nyubit-nyubit tangan gue nih, kayak gue emang punya kebiasaan kalau abis itu gue mau ngetes nih gue lagi halu apa enggak. Iya. Masih nyubit, masih berasa. Gue nggak halu nih berarti. Tapi di hadapan gue sekarang kosong. Oke. Wah di situ udah kacau lah, badan gue udah kacau, pikiran gue udah kacau. Yaudah lah gue lanjut turun tangga. Tak nggak, baru berapa langkah, gue denger suara lagi kayak, gue inget banget nih suara kayak gitu, kayak suara mau napas tapi ketahan-tahan gitu, kayak gitu. Suaranya dari atas gue, bener-bener dari atas gue. Gue lihat ke atas kan, gini, ngomong, wah di situ lemes banget dengkul gue, karena gue lihat di situ Kak Desi yang kegantung rapi, lengkap dengan daster tidur warna merahnya dia tuh. Dia lagi ngeliat ke gue, tangannya begini ke bawah. Terus gue lihat, astagfirullahaladzim. Gue jadi kayak diliatin apa ya? Gue diliatin kayak, nggak tahu ya, gue nggak ngerti gue lagi diliatin apa. Karena gue tahu ini yang gue lihat bukan orang yang masih hidup. Dia menandakan kematian dia. Gue tahu ini orang yang gue lihat bukan lagi manusia yang masih hidup. Terus apa yang nyembelin gue? Ya udah di situ gue coba kuatkan, padahal di itu kaki udah berat banget. Iya. Gue mau ngelangkah aja udah berat banget. Pasti. Gue coba kuat ya kan, gue jalan, gue hiraukan, gue kamar Bang Bagas. Gue bilang sama Bang Bagas, Bang, udah gue mau tidur, lu kenapa sih? Udah gue mau tidur. Gue nggak berani cerita juga sama Bang Bagas pada malam itu. Jadi gue tidur, gue udah emang lemas banget, langsung kayak plek, hilang langsung gue. Besokannya gue ngajakin si Bang Bagas sama Kak Cindy nongkrong nih. Kita mau ngomongin ini. Oke. Mau ngomongin hal ini, karena Kak Cindy ini setiap kita ceritain ini dari yang pertama, gue udah nyoba sama Bang Bagas buat cerita ke dia, tapi dia nih kayak yang selalu denial gitu loh, selalu kayak apaan sih kayak gitu-gitu. Dia kalau sama hal-hal kayak gitu dia skeptis juga orang. Kayak nggak mau tahu lah. Tapi untuk masalah yang ini dia harus tahu menurut gua, karena itu udah parah. Iya, karena menyerupai dia mulu nih. Ada apa ya kan? Gue sama Bang Bagas sama Kak Cindy janjian di suatu kafe gitu lah, tempat kopi. Kita nongkrong,
kita ngomongin ini, dan di situ moodnya Kak Cindy ini lagi enak banget. Ternyata lagi nggak kayak biasanya kalau lagi ngomongin kayak gitu, biasanya dia malas kan ya. Ini lagi enak banget. Ya udah gue kasih tau lah, gue jelasin, maksudnya gue ceritain dari awal yang kejadian gue semalam tuh. Terus Bang Bagas juga cerita pas versinya dia segala macem ya kan. Dan di situ Kak Cindy cerita ternyata Kak Desi yang meninggal pada waktu itu ternyata lagi hamil 3 bulan. Jadi dia gantung diri bersama jabang bayinya. Kayak ada suara bayi. Relate sama suara bayi yang setiap kita dengar gitu loh. Sering dengar penghuni kos itu dengar kenapa ada suara bayi. Karena Kak Desi waktu itu gantung dirinya bersama jabang bayinya dia nih. Lagi mengandung. Iya, dia lagi mengandung. Dan yang tahu itu cuma almarhum Bang Anto sama Kak Cindy. Jadi dia cuma baru cerita ke Kak Cindy doang waktu itu. Jadi Kak Cindy cerita waktu itu kayak gitu. Dan ya pada saat itu sore itu ya gue mau masa ini kelar gimana ceritanya. Akhirnya waktu itu Kak Cindy nyaranin buat jadi yuk ke tempat kenalan nyokap gue katanya gitu. Ada orang pinter namanya Bu Mei. Nah akhirnya ya pada sore itu gue ke tempatnya Bu Mei lah berangkat. Si kenalannya nyokapnya Kak Cindy ini. Situ gue ceritain lah ya kan, Bang Bagas juga ceritain versinya dia. Akhirnya Bu Mei bilang nih sama gue sama Kak Cindy sama Bang Bagas, ini kayaknya ada barangnya dia deh masih ada di situ. Coba cari bawa ke sini. Tadi gitu. Jadi Bu Mei ini emang orang yang bisa lah benar-benar kayak bisa ngerti gitu loh. Spiritualis lah ya. Terus gue nanya barangnya apaan Bu? Tadi dia cuma jawab gini, ntar juga kamu tahu. Dia bilang gitu. Ini aneh, ada apaan nih kan, teka-teki macam apa nih. Ya udah akhirnya gue ikutin instruksi aja ya kan. Gue sama Bang Bagas sama Kak Cindy pulanglah ke kos. Minta izin sama ibu kos buat masuk ke kamar Kak Desi. Gue kaget banget pas gue masuk ke kamar Kak Desi, ternyata barang-barangnya Kak Desi itu masih ada di dalam kamar. Masih banyak. Jadi masih banyak, masih full barang-barangnya. Jadi Kak Desi ini dan Bang Anto emang orang rantau. Jadi bukan orang asli situ juga. Gue nanya sama ibu kosnya kan, Bu ini kok barang-barangnya masih ada, nggak diambil sama keluarga apa gimana? Katanya sih ada yang mau ngambil waktu itu lang keluarganya, tapi nggak tahu tuh ibu tungguin nggak ada yang mau ngambil, nggak ada kabar sama sekali. Ya jadi dibiarin aja gitu sama ibu kosnya. Dan emang belum ada yang mau ngekos juga waktu itu, belum ada lagi yang mau kos. Toh di atas juga ada yang kosong kan, udah ada yang kosong 2 waktu itu. Jadi mungkin kalau ada yang baru mau ngekos diarahin ke atas dulu. Oh gitu ya. Udah gue di situ bertiga nyari lah ya kan, nyari ngudek-ngudek barangnya apaan ya tuh gue. Pas gue buka lemari, gue udek tuh di sela-selaan bajunya gitu di bawah. Gue nemu itu tali tambang coklat gitu ya, kayak tali bangunan tapi rada tebel gitu loh. Pas gue pegang gue langsung ada kayak sensasi kayak gitu, kayak listrik gitu tuh, kayak merinding gitu sampai sini. Tapi cepet, gitu ya. Kalau kita kan merinding dari belakang bawah set. Ini pas gue pegang kayak cepet merinding. Terus ini barangnya nih, maksud gue langsung ingetan sama kejadian yang di kamar gue. Ada tali tambang masuk kamar mandi. Iya. Ini tali tambangnya sama yang gue lihat. Gue pegang, kali ini ada barangnya. Jadi ini tuh tali tambang sisaan bekas dia bunuh diri tuh. Bukan tali tambang yang dipakai si Kak Desi gantung diri. Bekasannya. Jadi kan mungkin dia beli berapa meter nggak ngerti. Dipakainya cuman secukupnya. Nggak ngerti, gue dipotong. Ini sisaannya. Akhirnya, yaudah yuk bawa yuk, kita tanya dulu. Kalau salah ya nanti kita cari dulu, kata si Kak Cindy gitu. Kita cari lagi kalau salah. Kita bawalah ke Bu Mei, langsung kita bawa, dan ternyata bener itu barangnya. Akhirnya disimpan lah sama Bu Mei kan. Setelah tali tambang itu disimpan sama dia, entah kebetulan, entah lagi emang nggak ada kejadian, karena emang interval waktunya itu nggak selalu melulu ada kejadian horor ya. Seminggu itu tuh aman, aman plong ya kan, nggak ada kejadian apa-apa dan nggak ada cerita aneh-aneh juga. Setiap gue sarapan nggak ada cerita aneh-aneh seminggu itu. Tapi nggak lama dapat kabar nggak enak gue dari Kak Cindy. Kak Cindy telepon gue. Ternyata ada suatu kabar yang buat gue cukup kaget waktu itu. Jadi ada suatu kejadian yang nimpa Bu Mei. Jadi Bu Mei ini kecelakaan waktu itu di jalan.
Dan itu kakinya sama tangannya waktu itu patah ya kalau nggak salah ya. Terus Bu Mei nyuruh Kak Cindy buat ngambil talinya lagi. Kak Cindy nggak mau dong. Loh itu kan ibu yang minta gitu loh. Ya pokoknya ibu nggak mau tahu, ini kamu yang ngurus aja talinya. Dia bilang gitu. Akhirnya nggak ada yang mau, Bang Bagas juga mau. Akhirnya gue yang ngambil. Oh, lo ambil lagi. Gue ngambil. Akhirnya gue yang ngambil talinya. Kan nggak ada yang mau. Ya di situ Bu Mei cerita, ini kucing saya mati semua. Hah? Kucing? Ya, ini merah kucing Persia gitu ya kan. Jadi banyak anak ya kan, baru pada lahiran. Ini kucing saya anaknya mati. Dan matinya itu semalam serempak. Kalau sakit kan, kalau Ya, sakit kan satu-satu dan bertahap karena step-stepnya ada maksudnya ada jeda waktunya. Ini nggak semalam langsung mati semua anaknya. Dan nggak lama si induknya ini yang betinanya ini mati. Terus dia takut nih, sisa satu kucingnya, yang satu juga takut kenapa-napa. Akhirnya waktu itu lagi mau dibawa ke rumah siapa gitu, nah dia kecelakaan pas lagi bawa kucingnya ini. Terus kayak pokoknya di situ intinya dia cerita dia nggak kuat buat megang si talinya ini, banyak teror. Terus akhirnya talinya gue bawa ke tempat guru kebatinan gue waktu itu. Gue manggilnya Om kan, ini Om talinya, pegang, gue ceritain segala macam. Oh ya udah tadi gitu, dipegang sama dia sampai sekarang. Dan nggak lama kemudian ya gue waktu itu semester gue habis dan gue diharuskan PKL ke luar provinsi, diwajibkan. Jadi emang nggak bisa lanjut ngekos di situ ataupun nggak bisa pindah kos di situ, emang gue harus keluar pulau. Harus pindah lah mau nggak mau gue harus pindahan barang. Jadi gue nggak lama pun ya gue pindah dari situ. Kabarnya ya Kak Cindy dan Bang Bagas setelah itu emang ikutan pindah, nggak lama juga ikutan pindah. Gitu Bang ceritanya. Oke Bang Gilang, terima kasih banyak. Sebelumnya Bang Gilang udah berbagi pengalamannya. Kalau gua nyimpulin gitu ya, ini nggak hanya cerita horor tapi pilu lah Bang ya, karena keeratan seorang sahabat lah ya, karena juga teman baru lu sekaligus ya jadi teman pertama dan terakhir gitu kan. Sama-sama ngerantau kali ya. Sama-sama berjuang lah intinya Bang ya. Oke, sebelum gue bertanya-tanya, ada baiknya kita doakan almarhumah Bang ya. Semoga yang kita inisialin ini Kak Desi diterima amal ibadahnya dan segala apapun yang menjadi kesalahannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya ini jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang, yang gue mau tanya nih Bang, gue nggak banyak nanya sih karena Bang Gilang ini nyeritain udah detail banget nih. Yang mau gue tanyain perihal si bayi ini nih Bang. Jadi ketika dimakamin ataupun ketika pihak kepolisian ini ngurusin almarhumah, bagaimana dengan kandungannya? Apa dikubur barengin apa? Dikubur ada bareng. sesar buat ngeluarin ini? Nggak ada, katanya sih dikubur bareng. Karena nggak tahu ya gimana, maksudnya dari pihak sananya nih, dari pihak si forensiknya apa gimana, nemuin apa gimana, karena gue nggak tahu kabarnya ya. Gue waktu itu gue taunya dia udah dikubur. Oke, Kak Cindy hanya bilang dia lagi mengandung aja. Kak Cindy juga nggak bilang sama siapa-siapa, baru bilang sama gue Bang Bagas. Ketika ngasih informasi ini ke lu, jadi dia bilang hanya lagi mengandung aja. Dan Kak Cindy kenapa nggak ngasih tau siapa-siapa, karena waktu itu dia mikir masih 3 bulan juga, toh nggak apa-apa, belum yang gede banget. Setahu gue juga kalau 3 bulan itu belum dikasih arwah kayaknya. 4 bulan dikasih arwah, mungkin karena emang kayak bayi ya, yang itu mendominasi suatu hal yang mistis gitu, entah dari jin-jin mana yang menyerupai, kan kita juga wallahu alam, kita nggak ngerti ya. Oke. Nah Bang Gilang, berarti pada saat itu yang nggak banyak yang tahu intinya ya, nggak banyak yang soal mengandungnya si Kak Desi ini. Itu gue baru tahu pas mau pindahan, baru tahu di akhir-akhir, baru tahu banget. Nah Bang Gilang, ini gue mau mempertanyakan soal si bayi nih. Yang lu tahu ya, kalau semuanya lu nggak tahu ya nggak usah jawab, nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu jawab. Kalau si ibu ini meninggal, si janin ini ikut meninggal nggak sih? Harusnya iya. Oh meninggal pasti. Harusnya ya? Karena udah nggak ada suplai makanan juga jelas udah nggak ada ya. Nutrisi nggak ada ya. Kecuali emang sebelum dia meninggal dikeluarin duluan. Misalnya emang lagi waktunya ya, kok setahu gue ini ya. Misalnya orang mau lahiran nih, udah keburu dikeluarin, baru si ibunya meninggal. Nah udah. Oh itu meninggalnya pas melahirkan, bukan pas mengandung ya. Tapi kalau masih di dalam kandungan ibunya meninggal, ya ikut meninggal si bayinya. Setahu gue ya. Iya kan, gue juga pernah nonton film itu Beranak Dalam Kubur.
Nggak mungkin sih. Ya kan ketika dikuburin tuh anaknya masih nangis di dalam Iya. kubur gitu kan. Enggak kayak gitu ya. Enggak gitu. Karena jelas logikanya nutrisi aja udah nggak dapet nih si Bener. cabang bayi ya dari sang ibu ya. Oke. Nah, satu lagi nih Bang, pertanyaan terakhir. Sampai saat ini hubungan lu sama mereka nih yang masih hidup khususnya ya, yang masih pada Temen-temen gua. sehat kan, maksudnya masih pada lancar komunikasi. Sama Bang Bagas masih kontekan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Sama Kak Cindy. Cindy udah slack. Oh, udah selesai. Ya gara-gara gue nyeritain ini. Oh gitu. Jadi sempat dia nggak komplain. mau ngasih, dia nggak Oh. ngapain sih lu nyeritain ginian sih? Nggak tahu. Oh, sempat ngerinya ke bawah lagi Bang ya. Ya dia nggak mau, karena dia semenjak yang Bu Mei itu kecelakaan dia kayak dia bisa ke fisik nih, nggak mau dia ketakutan kalau ngomongin masalah ini. Tapi sejauh ini aman Bang ya? Aman sih. Oke Bang Gilang. Oke banget. Pertanyaan bonus nih, masalah kosan ini nih. Kosan ini sampai sekarang masih gimana kondisinya? Nah kebetulan banget nih kemarin ada yang nanya, maksudnya ada yang nanyain kosan, terus banyak juga yang nanyain, terus gue dapet info juga nih dari junior kampus gue. Ternyata dia ada yang kepo sama cerita Oh gue. deket sana ya. Dia ada yang kepo sama cerita gue, terus dia ternyata sepupunya teman sekelas gue. Oke. Teman sekelas gue ini tahu semua di mana kosan gue. Jadi gue udah sebelumnya udah bilang, Cip ya jangan bilang siapa-siapa. Tapi teman kelas gue ini bilang sama si sepupunya yang baru masuk ini. Iya. Gitu. Kosannya di sini-sini. Akhirnya dia berangkat lah dia ke kosan gue. Spill sama dia nih. Iya, jadi sama teman sekelas gue di-spill ke saudaranya yang baru masuk kampus itu. Akhirnya saudaranya yang baru masuk kampus gue ini ke sana ke kosan Cari gue. tahu. Cari tahu. Emang kepo orangnya. Dia nanya, dia speak mau ngekos itu sama ibunya. Ternyata bangunannya pun masih ada, masih sama. Ibu kosnya pun masih ada di situ. Dia nanya ke situ, Bu, masih buka kos-kosan gak gini? Kok sepi ya gini? Ditanyain nama ini. Ternyata ibunya bilang gini, oh enggak, ini kita nggak buka kos-kosan lagi. Jadi kos-kosannya ternyata udah tutup. Ditutup sama ibu kos. Ditutup sama ibu kosnya. Jadi si ibu kosnya mungkin kayak udah tua kan, berdua sama suaminya, kayak mau tenang aja mungkin ya. Sotoy-sotoynya gue aja nih. Iya. Ya kan kalau udah tua kan kayak gitu, nggak mau ribet lagi kan. Jadi udah nggak buka lagi. Udah nggak beroperasi lah Udah intinya. tinggal bangunan aja, kamar-kamar doang Kosong semua. kosong semua. Nggak jadi kos-kosan. Tapi temen yang investigasi itu tahu lokasi kamarnya Kade sih. Nggak mungkin tahu kok dari cerita. Iya. Dia pasti tahu dia tahu. Nggak, Dia lu nggak dapat informasi kondisinya kamar itu gitu. Nggak, gue nggak nanya Bangunan sih. itu aja khususnya di situnya gitu. Gue cuma lihat dia DM, Bang, gue tahu cerita lu. Gue datang ke kosan lu gini-gini. Ternyata kosannya udah nggak buka lagi. Dia ngasih info kayak gitu. Oh, lu main ke kosannya ini? Iya. Ya gue saudaranya ini. Oh, pantesan dia tahu. Ternyata tahu dari teman sekelas gue. Oke. Berarti sampai segitunya Bang ya, sampai dicari tahu dan Iya. ya nggak beroperasi lah sampai saat ini ya. Oke, Bang Gilang, terima kasih banyak. Bang Gilang udah berbagi pengalamannya. Semoga kita bisa ngambil pelajaran lah Bang ya dari apa yang diceritakan Bang Gilang. Lagi-lagi bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua. Melainkan cerita Bang Gilang ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan gue juga berterima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa bantu channel Bang Gilang di Lonceng Misteri. Di situ juga Bang Gilang ngundang narasumber yang jauh lebih epic ya Bang ya dari narasumber di sini ya. Pokoknya gue juga nonton cerita narasumbernya di channelnya Bang Gilang nih, gokil banget nih narasumbernya. Oke, teman-teman bantu juga nih channelnya Bang Gilang dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Lonceng Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik dan Bang Gilang dari Lonceng Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.